menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naiklah mereka ke atas, nama bukitnya Jabal Thur. Jabal Thur. Kalau tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tulisannya sama, alif, lam, garis, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya tiga, thur. Bukan saur, thur. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Payah bahasa Arab nih Pak Ustaz. Thur itu ada dalam bahasa Inggris. Health, WHO, World Health Organization. Kan tak ada dalam bahasa kita, tak ada. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada. Kalau bahasa Arab ada. Hari apa ini? Hari Selasa, Yaumul Thulatha. Nama bukitnya namanya Jabal Thur. Naiklah ke atas. Saya Jabal Nur pernah saya naik. Jabal Nur naik. Jabal Thur jarang orang naik. Bukitnya terjal, tinggi ke atas. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Karena kalau pakai senter, kafir Quraisy menengok dari bawah. Itu dia, tangkap. Gelap-gelap naik mereka ke atas. Jadi kalau nampak nanti kawan naik motor lampunya mati, itu karena takut ditangkap kafir Quraisy. Naik mereka ke atas. Tengah malam gelap, jam 2 malam, jam 3 malam. Sampai ke atas, Nabi udah mau masuk ke dalam Jabal Thur, ada gua kecil. Mau masuk Nabi ke dalam, ditahan Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Mana tahu ada binatang berbisa di dalam. Biar aku cek dulu. Masuk Abu Bakar ke dalam. Dicek Abu Bakar, tengok tak ada ular, tak ada kalajengking bersih, silakan masuk ya Rasulullah. Andailah kita sama Nabi malam itu, andai saya lah sama Nabi waktu itu, saya persilakan ya Rasulullah, silakan masuk. Aku tak ada yang mengawal. Kalau engkau ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku siapa? Satpol PP pun tak ada. Abu Bakar Siddiq nyawanya diberikannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Belum pernah lagi protokol manggil saya. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba dijawab jamaah, radhiyallahu anhu. Karena itu titel diberikan Allah karena perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, masuklah Nabi ke dalam. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, batu, bukan macam kita tanah, bersandar dia. Jadi kalau ada nampak jamaah bersandar, itu bukan dia mengantuk, dia ingin mengenang bagaimana hijrah Muhammad. Supaya terasa. Tak boleh kita suuzon semua. Cumana Abu Bakar malam itu. Bersandar Abu Bakar, kaki Abu Bakar nih melonjor, memanjang, karena capek lelah berjalan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya di atas paha Abu Bakar. Saya sama Umar yang bawa acara tadi akrab, lama sudah saya kenal. Waktu dia nikah saya tausiah. Tapi rasanya kalau dia duduk meletakkan ke paha dia segan pula. Nabi dengan Abu Bakar tak ada jarak. Diletakkannya tengkuknya ke paha Abu Bakar. Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, terbangun Nabi, menetes air dari atas. Kata Nabi, gelap. Air apa nih Abu Bakar? Hujan tak mungkin, embun tak mungkin. Air apa nih Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kakiku disengat binatang berbisa.
kakinya disengat binatang berbisa. Bapak ibu kalau mau tahu rasanya, balik dari sini, pergi ke tempat jual makanan ikan arwana, beli lipan agak 3 biji. Nah, kalau mau merasakan bagaimana Abu Bakar malam itu, kakinya bisa dia tahan, tak bergerak kakinya, memangku kepala Nabi Muhammad SAW, bisa tak bergerak. Andai kita lah yang mangku malam melompat, mohon maaf ya Rasulullah, tak tertahan gila-gila. Abu Bakar kaki bisa ditahan, tak bergerak kakinya, disengat binatang tak bisa ditahankannya. Tapi ada satu yang tak bisa ditahannya, air mata tak bisa ditahan. Makanya kadang kita tengok anak-anak muda di kantin kampus tuh menangis menengok lontong. Kau nangis kenapa? Galau Pak Ustaz, SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat, pret, mental kerupuk. Baru menghadapi itu, gimana mau melawan Israel? Maulah pakai pampers. Oh gitulah Abu Bakar Siddiq menahankan sengatan. Satu yang tak bisa ditahan, air mata. Tapi sekarang ada ibu-ibu yang bisa menahan air mata. Waktu meninggal lakinya tak nangis deh. Tanya, ibu tak nangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Tidak jamaah Al-Ikhlas, jamaah dekat-dekat sini juga. Lalu kemudian sampailah pagi, malam apa itu? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam, 3 hari 3 malam mereka transit di sana. Yang ngirim makanan siapa? Perempuan namanya Asma, pakai Hamzah. Asma. Kalau Asma Sosa ongok. Ini namanya Asma binti Abi Bakar. Saya laki-laki sehat, rasanya kalau disuruh bawa nasi ke atas. Asma 3 hari 3 malam membawakan makanan. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya peranan perempuan. Jangan katakan Islam tak mempedulikan perempuan. Nih, pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Perempuan naik ke atas membawa makanan. Selama 3 hari berita hiruk pikuk di Makkah ini harus disampaikan ke Nabi di atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Siapa yang membawa berita? Namanya Abdullah. Malam dia di atas, siang dia di Makkah. Dengar berita, naik ke atas. Apa makna pelajaran dari sini? Pentingnya update status. Makanya nanti kalau ada kawan sedikit update. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah berada di tempat. Alhamdulillah Ustaz sudah menduduki. Alhamdulillah Ustaz baru saja minum. Itu ciri-ciri Abdullah. Update, mantau terus. Itu juga kalau ada kawan-kawan mengambil gambar, itu termasuk ciri-ciri Abdullah yang mengambil. Allahu Akbar. Dah, yang mengantar makanan Abdullah. Asma yang membawa berita Abdullah. Yang menemani di gua Abu Bakar. Yang menempati tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk ngasih kode ke atas. Kalau tiba-tiba nanti datang kafir Quraisy, namanya Amir bin Fuhairah. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah job description, pembagian kerja. Nah, jadi adik-adik yang buat komunitas harus bagi kerja. Acara malam ini terwujud sedemikian orang banyak. Ini kan karena ada job description. Ada yang ngirim WA aja katanya. Alhamdulillah tabi Allah. Malam ini tak datang. Kau kemana? Aku ngirim aja katanya. Pahala dah dapat katanya. Ini pun berkurap juga otaknya.
Kita tuh kalau mengajak orang, kita berbuat. Jangan nyuruh orang datang. Hadirilah tabligh akbar, hadirilah tabligh akbar. Kau tak datang, aku dapat pahalanya aja lah. 3 hari 3 malam di dalam. Kenapa mesti 3 hari 3 malam? Menunggu suasana. Inilah yang disebut dengan strategi. Bahasa Arabnya siasah, bahasa kitanya siasat. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi keluar rumah, langkah kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Nabi penuh dengan matang pembagian tugas kerja. Ali, kau tidur di tempat tidur aku. Abu Bakar, kau menemani aku di atas. Asma, bawa makanan. Abdullah, update berita. Amir bin Khairah, engkau pura-pura mengembala kambing. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, mengkecoh musuh sehingga musuh kehilangan. Wah, hilang nih. Mana dia? Mana dia? Dia masih ada di lokasi, menunggu dulu. Karena kalau langsung berangkat ditangkap lah. Strategi. Nabi itu penuh dengan intelijensia. Ada bukunya, Intelijensia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak muda harus belajar ini dari sejarah perjalanan hijrah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hari Ahad, malam Senin, baru mereka bertolak.